Saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini ya. Laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini, saya tidak akan tinggalkan. Sangat disayangkan, banyak di antara Habib senang memprovokasi sehingga mendapat tepuk tangan oleh golongan tertentu, dan Habib-Habib ini sangat disayangkan digunakan oleh kelompok-kelompok yang semacam ini. Kalau kita dihina, dicap minoritas, dicap benalu, macam-macam serakah, sabarlah, kita harus punya kesabaran. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari pilpres curang dan zalim. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar pidato-pidato dari Habib-Habib yang diberi panggung, dan banyak di antara mereka yang menggunakan kata-kata mencaci, banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan karakter seorang dai atau seorang pemuka agama. Kalau kita cuma empati nggak cukup, kita mesti ada kemurahan hati. Kita juga harus ada kerendahan hati. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Yang membenci kita, yang mau menyerang kita, kita pikirkan mereka itu sama saja membiarkan dia menduduki properti kita paling berharga. Dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang membela. Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia. Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia. Semua orang berjalan ke arah sini pun, kalau pintu yang keluar cuma ada cuma di depan, saya tetap akan berjalan menuju pintu itu. Jangan biarkan lingkungan kita mempengaruhi keyakinan kita. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Jangan korbankan NKRI hanya untuk rezim curang dan zalim. NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengkal tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman. Tahun 2022, jabatan Anies Baswedan selaku DKI 1 alias Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir. Pasalnya, isu bergulir akan dibarengi antara pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan presiden atau pilpres di tahun 2024. Maka akan ada kekosongan jabatan gubernur 2022 hingga 2024. Alhasil, kekosongan jabatan akan digantikan oleh PLT yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, isu lainnya berhembus bahwasanya akan ada pilkada di tahun 2022 dengan masa jabatan hingga 2024 saja. Lalu, kabarnya Rizik Syihab sepertinya siap untuk bertarung di DKI 1 melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lantas Anies bagaimana? Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia, konsep rancangan undang-undang akan membuat pelaksana pilkada untuk seluruh kepala daerah di Indonesia baru dilaksanakan secara serentak pada tahun 2027 mendatang. Jadi, karena serentak daerah 2027, maka pelaksanaan pilkada serentak yang dimulai 2015 mulai dinormalkan lagi. Jadi 2015 tetap di 2020.
dan 2017 itu dilaksanakan 2022. 2018 dilaksanakan di 2023. Maka nanti serentaknya di 2027, ucapnya. Pembukaan kemungkinan ini pun membuat pemilihan gubernur di DKI Jakarta dan Banten berpeluang diselenggarakan di tahun 2022, serta pemilihan gubernur di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua digelar pada tahun 2023. Sehingga bukan tidak mungkin siapa saja maju untuk Pilkada DKI 1, termasuk juga santer dengan nama-nama seperti Rizik Syihab yang telah pulang ke Indonesia dan juga Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok digadang-gadang memang dirindukan untuk memimpin DKI Jakarta. Beberapa masyarakat merasa dikecewakan oleh kepemimpinan Anies yang dulu didukung penuh oleh Rizik Syihab dan masanya. Fans mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengaku rindunya terkait gaya kepemimpinan idolanya. Lalu ada pula penulis sekaligus sutradara Joko Anwar yang merindukan sosok Ahok sebagai gubernur yang memimpin Jakarta. Joko juga mengkritik keputusan Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan di Pulau Reklamasi. Ia memberikan saran untuk mengembalikan Ahok menjadi gubernur. Ia juga mengkritik gubernur yang sekarang yakni Anies Baswedan untuk tidak mempolitisasi posisi sebagai gubernur. Kemudian ada juga sejumlah petugas kebersihan pasar di wilayah DKI Jakarta menyatakan kerinduannya pada ketegasan Gubernur Ahok. Hal itu mengemuka setelah gaji mereka tidak juga mengalami perubahan, tetap berada di bawah standar UMP atau upah minimum provinsi di DKI Jakarta yang kini tercatat sebesar 3,35 juta rupiah per bulan. Ia meyakini bahwa Ahok tidak akan tinggal diam terkait masalah tersebut, karena ia tahu Ahok pasti bakal langsung bertindak tegas dan tidak akan mencela-mencela seperti gubernur yang sekarang. Ia juga merindukan ketegasan kepemimpinan dari Ahok. Di sisi lain, disampaikan oleh Urbanisasi, warga yang berprofesi sebagai advokat ini menyatakan banjir di DKI Jakarta terjadi akibat ketidakmampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengantisipasi kemungkinan Jakarta dilanda banjir. Anies tidak pernah memperlihatkan upaya untuk pencegahan banjir. Kami jadi rindu dengan kepemimpinan Pak Ahok. Beliau sangat komit dengan masalah banjir, ujar Urbanisasi. Ahok, menurut Urbanisasi, bekerja tidak seperti gaya Anies Baswedan. Ia pun membandingkan kinerja Ahok dan juga Anies. Ia menyatakan bahwa Ahok mencegah sebelum terjadi. Tapi jika Anies pasti menunggu rumah warga tenggelam, baru dia muncul dan jalan-jalan melihat korban banjir. Urbanisasi kemudian mencontohkan kerja Ahok ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Beliau kerahkan ratusan pasukan oranye dan kuning untuk membersihkan sungai di Jakarta, mengeruk sungai yang dangkal dan merapikan, sehingga ketika air hujan mengalir lancar melalui sungai, katanya. Tapi kalau gubernur yang sekarang, lanjut Urbanisasi, tidak terlihat turun ke lapangan memastikan Jakarta aman dari ancaman banjir. Pak Anies kalau saya lihat lebih sibuk ngurusin balap Formula E sama bongkar pasang Monas. Tapi kerja nyatanya untuk masalah banjir dalam 2 bulan terakhir nyaris tak terdengar, kata Urbanisasi. Namun demikian, pada Juli 2019, LSI Denny CA menempatkan Anies masuk dalam 15 nama kandidat Capres 2024. Dalam survei yang melibatkan 2000 responden itu, Anies sejajar dengan sejumlah tokoh lain, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Mendagri Tito Karnavian, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Begitu pula survei Indobarometer pada April tahun lalu. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut secara gamblang Anies sebagai calon presiden terkuat untuk 2024. Namun, sayangnya, tren positif tersebut diprediksi tak selamanya akan didapat Anies. Pada 2022, Anies akan meletakkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menegaskan bahwa 2020 bakal menjadi pilkada terakhir. Pilkada 2022 dan 2023 akan diserentakkan pada November 2024 bersamaan dengan Pilpres. Artinya, Anies akan loncat dan gagal memperpanjang kekuasaan.
setidaknya untuk merawat popularitas. Posisi strategis di Republik ini akan hilang terhitung Oktober 2024. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan hal ini karena menjadi kerugian besar bagi Anies. Posisi Anies, kata dia, makin berat dengan statusnya yang bukan penguasa partai politik. Dia juga diperkirakan tidak punya modal finansial yang besar sebagai pegangan mencalonkan diri di 2024. Ujang menjelaskan nasib Anies bisa menjadi seperti mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Gatot yang menjadi calon potensial di 2019 meredup usai dicopot dari jabatannya sebagai Panglima. Ketika tidak punya kekuasaan, akan butuh perjuangan lebih keras. Kalau tidak, akan dikerjai oleh lawan-lawan politiknya, ucap dia. Sedangkan Direktur Indonesia Popularitas Survei Silvanus Alvin pun menilai hilangnya kesempatan periode kedua merupakan pukulan telak bagi Anies. Namun, di saat yang sama, hal ini jadi keuntungan bagi Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi akan mendapatkan peran kunci untuk menentukan pejabat kepala daerah pengganti Anies. Dengan begitu, dia punya peluang besar memuluskan jalan kandidat yang ia kehendaki. Sepertinya bakal sama pula dengan Rizik Syihab. Walaupun masanya terbilang banyak, jikalau masyarakat sudah pernah merasa kecewa dengan kandidat yang diperjuangkannya, tentu akan jadi pertimbangan. Terlebih, memang dulu Rizik Syihab terkesan sangat ambisius, mendorong masanya yang tergabung dalam FPI atau Front Pembela Islam dan 212 untuk hukum Ahok yang diduga menistakan agama. Rupanya, memang segala tindak tanduk Rizik Syihab mendapat banyak respons kurang mengenakan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di tayangan kanal YouTube pada 4 November 2020 kemarin mengatakan pemerintah tidak pernah membahas kepulangan Rizik. Rizik Syihab itu bukan Khomeini, orang suci yang akan disambut. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya nggak banyak juga, kalau dibandingkan umat Islam pada umumnya. Kita nggak khawatir juga, kata Mahfud. Sehingga memang bisa jadi Ahok bakal menjadi kandidat terkuat untuk DKI 1. Bisa jadi juga Rizik Syihab menjadi lawan yang tak bisa disepelekan juga. Namun justru sayang, Anies tak pelak mungkin bakal merasakan doncap.